Mari kita mengunjungi tempat budidaya pembesaran ikan nila yang berada di Tasikmalaya, yang terletak di KP Jalan Cinta Pada, RT 001, Setianegara, Kabupaten Tasikmalaya. Tempat budidaya ini letaknya di dalam pesantren Al-Hasanah. Halo Sobat Perairan, kali ini kami mahasiswa berbisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi dalam mata kuliah budidaya perairan akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses budidaya ikan nila di El Hasbam. Kalian mau tahu keseruannya? Yuk ikutin terus. Sejak kapan budidaya ikan di pesantren INT berdiri? 2020 awal mulanya. Alasannya Bapak Ibu memilih jenis ikan nila itu alasannya non? Satu untuk kebutuhan pasar, keduanya ekonomis di waktu, ketiganya itu kalau ada sakit itu gampang penanganannya gitu. Terus juga kalau ya dominan untuk di wilayah Jawa Barat ikan nila. Kalau jenis ikan apa? Untuk jenis ikan kan kita banyak ya. Kita dari mulai pertama Nirwana 1, Warna satu. Nirwana 2, Nirwana 3 sampai sekarang di Kekar. Perkembangan di tahun 2020 sampai 2025, perkembangan progresnya gimana? Ya untuk progres masih tetap skala konvensional, belum bisa besar-besarkan dikarenakan kolamnya yang kurang, tapi untuk kebutuhan pasar kita memenuhi gitu. Ikut kemitraan dari luar atau hanya dari pesantren doang kan yang Kalau disebut kemitraan enggak, independen jadi sendiri gitu. Alasan utama memilih ikan nila adalah karena permintaan pasar yang tinggi, mudah dalam perawatan, serta ekonomis dari segi waktu dan pakan. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah nila kekar, karena lebih irit pakan, tahan terhadap penyakit, dan tidak mudah beranak, sehingga pertumbuhannya lebih stabil. Kini, El Hadj Farm masih menggunakan sistem konvensional, karena keterbatasan kolam, namun mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal di Tasikmalaya. Tahapan pertama dalam pembesaran ikan nila adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan berupa kolam tanah dengan aliran air langsung dari sungai setempat. Air kolam selalu diperiksa tingkat keasaman atau pH agar tetap stabil di kisaran 6 hingga 9. Karena jika terlalu asam atau terlalu basa, ikan bisa mati. Setelah kolam siap dilakukan penebaran, benih ikan nila berumur sekitar 2 bulan dengan berat total 1 kuintal. Kegiatan perawatan dan pemberian pakan dilakukan oleh para santri secara bergiliran, sekitar 4 orang setiap hari. Mereka bertanggung jawab untuk memberi pakan, memeriksa air, dan menjaga kebersihan kolam. Saat hujan turun, ikan tidak diberi pakan karena kadar oksigen di air menurun, yang dapat menyebabkan empedu ikan pecah dan mati. Untuk menjaga kualitas air, di El Hadj Farm menggunakan kincir air dan aerator agar oksigen terlarut tetap cukup. Selain pakan pelet, pembudidaya juga menambahkan vitamin alami dari air cucian beras sebagai nutrisi tambahan untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Apa usaha ya berapa pekerja? Sekitar 4 orang. Orang saya karena obatnya ayah tugasnya ada Pagi ngasih pakan, ngecek air, nanti duhur sama ngecek air sama ngasih pakan, nanti sore sama, kecuali hujan gitu. Kalau hujan cuma pengecekan air doang. Penyebabnya apa? Kenapa kalau hujan nggak dikasih pakan? Karena kan ikan napasnya pakai insang ya. Ikan dikasih makan, terus oksigen terlalunya kecil, nanti ikan pada mati, nanti larinya ke empedu yang pecah. apakah ada pelatihan untuk mengelola ikan ini? Saya dulu pelatihan. Jadi mungkin dari AA-nya ke yang Iya, lain-lain ke gitu teman-teman. ya, disebarkan Iya, di sharing sama teman-teman. Dalam menjalankan usaha ini, Bapak Aceh yang tidak memiliki pekerja tetap, semua kegiatan dilakukan secara bergiliran oleh santri pesantren. Pembagian tugasnya sederhana namun efektif. Sebagian bertugas memberi makan, sebagian lainnya mengontrol air dan kondisi ikan. Dari segi sumber daya alam, El Hadj Farm memanfaatkan air sungai dan kolam tanah yang lebih stabil suhunya dan lebih ramah terhadap ekosistem ikan. Untuk aspek pasar, hasil panen selalu terserap oleh pasar lokal karena ikan nila menjadi salah satu komoditas konsumsi paling digemari di wilayah Tasikmalaya. Siklus pembesaran di El Hadj Farm berlangsung selama 3 bulan. Dari benih seberat 1 kuintal dapat dihasilkan sekitar 1 ton ikan nila siap dikonsumsi. Hasil panen dijual ke pasar Cikurubuk
Pasar Pancasila, dan masyarakat sekitar dengan harga kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. LH Farm sudah memiliki saluran pemasaran tetap atau channel, sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi secara rutin. Kalau misalkan di sini selain curah hujan, ada lagi nggak sih masalah yang emang cukup berat gitu buat budidaya ikan? Enggak sih kalau di sini. Kalau di Kemarau sini nggak ngaruh ya berarti ya? Nggak kemarau terlalu nggak ngaruh ya? ngaruh. Cuma kalau untuk kincirnya itu digunain itu waktu butuh apa tuh oksigen aja apa gimana? Eh, Apa setiap hari diputer itu 24? Kalau biasanya sih malam, cuman kan kemarin tanamnya banyak, jadi harus dari pagi sampai pagi lagi gitu, harus 24 jam. Tapi kalau misalkan tanamnya biasa aja, nggak terlalu over, bisa malam aja doang. Saat hujan aja nih kayak misalkan seminggu hujan terus gitu. Iya. Berarti kan itu akan berpengaruh ke nanti hasil si ikannya ya. Iya. Itu cara mengatasinya gimana sih kira-kira? Cara mengatasi itu cuman dari 3 bulan itu ditambah waktu, dikarenakan kan pakan yang seminggu kemarin itu kan kita nggak dikasih pakan, jadi jadwal panennya maju. Kira-kira ada nggak sih saran buat mahasiswa yang mau budidaya ikan? Buat teman-teman kalau emang mau berbudidaya, jangan berkecil hati. Misalnya kakak-kakak yang ada di kota terus pengen berbudidaya ikan, bisa pakai sistem modern, bukan sistem konvensional. Modern tuh kayak semacam bioflok bukan? Iya. Modal usaha per satu siklus di LH Farm ini meliputi pembelian benih ikan sebesar Rp3.200.000, pakan sebesar Rp16 juta, dan kincir air sebesar Rp1 juta. Nah, sehingga total biaya produksinya itu mencapai sekitar Rp20 juta per siklusnya. Dengan hasil panen 1 ton ikan nila dan harga jualnya itu rata-rata Rp26.000 per kilogram, LH Farm ini memperoleh pendapatan sebesar Rp26 juta. Maka laba bersih yang diperoleh adalah sekitar Rp6 juta setiap 3 bulannya. Ini menunjukkan bahwa usaha pembesaran ikan nila cukup menguntungkan jika dikelola dengan baik dan efisien. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh LH Farm adalah curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan pH airnya itu turun dan ikan menjadi stres. Untuk mengatasinya, pembudidaya itu harus rutin memeriksa pH air dan menjaga sirkulasi oksigen menggunakan aerator. Selain itu, pengalaman lapangan dan kerjasama antar santri menjadi kunci dalam menyelesaikan kendala budidaya. Bapak Aceng juga berpesan kepada mahasiswa yang ingin memulai usaha budidaya, jangan berkecil hati jika mempunyai lahan yang terbatas. Manfaatkan kolam modern seperti bioflok agar tetap bisa berbudidaya meskipun di lahan yang sempit. Dari hasil wawancara dan observasi di LH Farm, kami belajar bahwa keberhasilan budidaya ikan nila tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada komitmen, ketelitian, dan manajemen yang baik. LH Farm membuktikan bahwa dengan sistem sederhana sekalipun, usaha budidaya ikan nila dapat memberikan keuntungan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Bapak Haji Aceng Muharam atas ilmu dan kesempatannya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk ikut mengembangkan sektor perikanan dan budidaya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.